Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berbicara, sesungguhnya surga itu ada 8 pintu. Di pintu yang pertama tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana pintu pertama ini dikhususkan untuk para anbiya dan para mursalin, para syuhada dan orang yang dermawan, yang mana pintu yang pertama ini disebut dengan Darul Jalal. Di pintu yang kedua dikhususkan untuk orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dan selalu membaguskan ke dalam wuduknya dan membaguskan ke dalam rukun-rukun sholatnya, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga di pintu yang kedua, yang mana pintu yang kedua ini dinamakan dengan Darussalam, yang terbuat dari yakut yang berwarna merah. Yang ketiga adalah pintu surga untuk orang-orang yang suka zakat, mensucikan dirinya, yang suka disebut dengan zakat fitrah. Bagi orang yang suka melaksanakan zakat fitrah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga di pintu yang ketiga, yang mana pintu yang ketiga ini disebut adalah Jannatul Ma'wa, yang terbuat dari inten Jabarjudin yang berwarna hijau. Di pintu yang keempat, yang mana pintu yang keempat ini adalah untuk orang-orang yang suka memerintahkan kebagusan dan orang-orang tersebut suka melarang ke dalam kemunkaran, yang suka disebut dengan amal ma'ruf nahil munkar, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga yang keempat, yang mana surga yang keempat ini disebut dengan Jannatul Khulud, yang terbuat dari inten marjan yang berwarna merah dan berwarna kuning. Di pintu yang kelima adalah pintu untuk orang-orang yang suka memutuskan dirinya dari syahwat dan suka mencegah dirinya dari hawa nafsu. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti syahwatnya, yang tidak mengikuti hawa nafsunya, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam pintu yang kelima, yang suka disebut dengan pintu Jannatul Naim, yang terbuat dari perak yang berwarna putih. Di pintu yang keenam adalah pintu untuk orang-orang yang suka melaksanakan haji dan umrah. Bagi orang-orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah, dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surganya di pintu yang keenam, yang suka disebut dengan surga Jannatul Firdaus, yang mana surga Firdaus ini adalah terbuat dari emas yang berwarna merah. Dan surga yang keenam ini dikhususkan untuk orang-orang yang pernah melaksanakan haji dan pernah melaksanakan umrah. Di pintu yang ketujuh adalah untuk orang-orang yang selalu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pernah jihad membela agama Allah, dia akan dimasukkan ke dalam pintu surga yang ketujuh, yang suka dinamakan dengan pintu Jannatul Adni atau Jannatul Aden, yang mana surga Aden ini dikhususkan untuk orang-orang yang berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana surga Aden ini terbuat dari inten yang berwarna putih.
Selanjutnya adalah di pintu yang kedelapan. Pintu yang kedelapan ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang tersebut suka memejamkan matanya dari barang haram, suka melaksanakan kebagusan, dan suka berbuat kebagusan kepada orang tuanya. Bahkan dia sering melaksanakan silaturahmi kepada keluarganya. Maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam pintu yang kedelapan, yang mana pintu yang kedelapan ini suka disebut dengan pintu Darul Qaror, yang terbuat dari emas yang berwarna merah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi macam-macam surga dan penghuni surganya. Kita akan masuk ke dalam surga atau pintu surga yang mana semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.